Hai Sobat Info! Perkumpulan biasanya dibentuk untuk mengumpulkan orang-orang yang memiliki kesamaan pandangan akan suatu hal. Tapi perkumpulan yang dibuat ternyata ada sifat yang berbeda. Yang pertama bersifat terbuka dan ada pula yang tertutup. Nah, perkumpulan yang terbuka tentunya tidak begitu menarik nih untuk kita bahas ketimbang yang tertutup. Entah apa sih alasan yang membuat suatu perkumpulan bersifat tertutup dan misterius. Perkumpulan seperti inilah yang akan kita bahas kali ini. Tapi sebelum ke pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi di bawah video ini, terutama buat kamu yang baru gabung di channel kami. Simak pembahasan lengkapnya sampai akhir. 10. Opus Dei. Opus Dei didirikan di Spanyol pada tahun 1928 oleh seorang pastor Katolik Roma yang bernama Jose Maria Escrivá. Untuk mendirikan organisasi tersebut, ternyata Jose Maria telah mendapatkan persetujuan dari Paus Pius ke-12. Organisasi yang bersifat rahasia ini menekankan keyakinan bahwa setiap orang dipanggil untuk menjalani hidup secara kudus dan kehidupan sehari-hari adalah jalan menuju kesucian. Ketika novel buatan Dan Brown Da Vinci Code dirilis, novel tersebut mengklaim bahwa Opus Dei adalah organisasi rahasia yang berada di dalam gereja Katolik yang memiliki tujuan untuk mengalahkan biarawan Sion, dan mereka berusaha mencari kebenaran tentang kekristenan dan garis keturunan Kristus. Terlepas dari apa yang dituliskan dalam novel Dan Brown, Opus Dei diketahui memiliki struktur religi yang sangat ketat. Gereja Katolik sendiri melarang keras adanya organisasi rahasia beserta keanggotaannya. 9. Knights of the Golden Circle. Ketika Perang Sipil pecah di Amerika, muncullah suatu perkumpulan rahasia yang dinamakan Knights of the Golden Circle. Sebelum Perang Sipil terjadi, keanggotaan ini memiliki tujuan untuk mendukung bergabungnya Meksiko dan Hindia Barat. Setelah Perang Sipil dimulai, perkumpulan tersebut berubah misi dari yang awalnya mendukung kolonialisme, jadi mendukung pemerintahan federasi yang baru saja dibentuk. Tidak butuh waktu yang lama, Knights of the Golden Circle ini mengalami peningkatan jumlah pengikut. Banyaknya anggota mereka yang akhirnya membentuk tentara gerilya dan menyerang negara gabungan di daerah barat. Tidak seperti perkumpulan rahasia yang lainnya, yang sering berkumpul dan merencanakan rencana misterius. Knights of the Golden Circle lebih sering membentuk tentara pemberontak demi menjalankan agenda mereka. 8. Bilderberg Group. Coba kalian bayangkan apa yang seandainya terjadi apabila orang-orang terkaya di dunia ini berkumpul. Kira-kira apa sih yang akan mereka bicarakan? Nah, tentunya tidak ada yang tahu, bukan? Tepat pada tahun 1954, ternyata ada perkumpulan yang memang secara khusus dibuat dan beranggotakan kumpulan orang-orang kaya di dunia. Perkumpulan tersebut dinamakan The Bilderberg Group. The Bilderberg Group dilakukan rapat pribadi bersama dengan 120 sampai dengan 150 orang kaya yang paling berpengaruh di dunia. Namun tidak sembarangan orang kaya bisa langsung bergabung dengan organisasi ini. Karena bersifat misterius, tidak ada yang tahu apa tujuan dari organisasi ini. Namun banyak orang yang percaya bahwa The Bilderberg Group adalah otak di balik serangkaian aksi teroris yang ada di dunia. 7. Ku Klux Klan. Di Amerika Serikat ternyata ada sebuah organisasi misterius yang diberi nama Ku Klux Klan, atau yang biasa disebut juga dengan The Klan atau KKK. Ku Klux Klan merupakan organisasi rahasia yang mendukung keras supremasi kulit putih, nasionalisme kulit putih, dan juga anti-imigrasi. Siapapun yang berani menentang organisasi tersebut, maka orang tersebut akan mendapatkan sejumlah ancaman teror. Ku Klux Klan pertama kali melakukan pergerakan pada tahun 1865 sampai tahun 1870-an. Pergerakan kedua sekaligus yang paling terkenal terjadi pada tahun 1915 sampai dengan 1944. Pergerakan ketiga terjadi pada tahun 1946 hingga saat ini. Sekarang ini Ku Klux Klan banyak dianggap orang sebagai salah satu kelompok teroris yang harus dimusnahkan dari muka bumi.
6. The Order of Nine Angels. Zaman dahulu ternyata kepercayaan ada banyak sekali macamnya. Bahkan ada beberapa orang yang percaya dengan yang namanya setan. Beberapa orang percaya akan keberadaan setan tersebut mendirikan sebuah organisasi yang dinamakan dengan The Order of Nine Angels. Organisasi yang percaya akan keberadaan setan ini didirikan pada tahun 1960-an. The Order of Nine Angels mulai mendapatkan pengakuan dari orang banyak, yakni mulai tahun 1990-an. Organisasi penyembah setan ini merupakan organisasi yang berada di Inggris. Para anggotanya pun organisasi tersebut dengan tanpa ragu meyakini bahwa mereka adalah pendukung setia setan dan menganut ideologi neo-Nazi. 5. Freemasonry. Konon katanya bagi mereka yang ingin bergabung, mereka bisa saja bergabung dengan organisasi yang satu ini. Lalu sebenarnya apa sih Freemasonry ini? Yap, Mason adalah sebutan orang yang sudah bergabung dengan organisasi yang satu ini. Ternyata organisasi ini percaya bahwa Tuhan adalah sang pencipta dan mengedepankan masalah-masalah kemanusiaan. Freemasonry memiliki asal-usul organisasi yang tidak begitu jelas hingga saat ini. Organisasi ini kabarnya diperkirakan dibentuk di akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-17. Meski terdengar organisasi yang normal, ternyata Gereja Katolik menolak keberadaan organisasi yang satu ini dan melarang umatnya untuk bergabung dengan organisasi tersebut. Alasannya adalah karena Freemasonry sering sekali melakukan ritual-ritual khusus yang sangat tertutup. 4. Priory of Sion. Priory of Sion dibentuk setelah novel karangan Dan Brown, The Vinci Code rilis. Tapi perkumpulan ini ternyata dikabarkan hanyalah sebuah hoax. Hoax yang diciptakan pada tahun 1956 diciptakan oleh seseorang yang bernama Pierre Plantard. Tidak seorang diri, dirinya juga dibantu oleh dua temannya yaitu The Chircy dan juga The Seed. Dengan bantuan kedua temannya tersebut, dirinya bersama-sama berusaha meyakinkan banyak orang akan keberadaan perkumpulan Priory of Sion. Berkat usaha mereka bertiga dalam melawan kritikan yang menyerang Priory of Sion, banyak orang yang sekarang percaya akan keberadaan perkumpulan tersebut. 3. Knights Templar. Perkumpulan misterius yang terjadi di zaman dahulu adalah Knights Templar atau Kesatria Templar. Kesatria Templar ini merupakan organisasi militer yang besar dan juga kuat. Perkumpulan ini awalnya dibentuk pada tahun 1119 setelah terjadi Perang Salib Pertama pada tahun 1096. Kesatria Templar ini memiliki tujuan untuk melindungi kerajaan Yerusalem. Untuk bisa bergabung menjadi Kesatria Templar, seseorang sudah harus berstatus sebagai Master Christian Mason. Perkumpulan yang umurnya sangat tua ini sering dihubungkan dengan Freemason, tapi Freemason sendiri mengatakan bahwa tidak ada anggota Freemason yang memiliki kaitan dengan Knights of Templar ini. 2. Illuminati. Siapa sih di sini yang tidak pernah mendengar kata Illuminati? Illuminati merupakan sebuah organisasi rahasia yang memiliki misi khusus berupa mengontrol dunia. Organisasi Illuminati pertama kali didirikan pada 1 Mei 1776 oleh Adam Weishaupt. Dikenal juga dengan nama Bavarian Illuminati karena didirikan di Bavaria. Illuminati disinyalir sebagai organisasi yang berbahaya. Organisasi ini diprediksi bisa membahayakan kehidupan umat manusia karena saking takutnya dengan keberadaan Illuminati, banyak orang seperti fobia. Mereka menghubung-hubungkan sesuatu dengan Illuminati dan memperingatkan orang-orang akan bahayanya organisasi yang satu ini. 1. Skull and Bones adalah organisasi misterius paling kontroversial yang memiliki segudang teori konspirasi. Skull and Bones didirikan pada tahun 1832 oleh sekelompok pelajar dari Yale University. Orang-orang mencurigai bahwa Skull and Bones adalah otak di balik serangkaian rahasia kelam yang ada di dunia. Teori yang paling menarik adalah pendiri organisasi CIA adalah salah satu anggota dari perkumpulan ini.
Konon katanya, bagi mereka yang ingin bergabung dengan Skull and Bones, harus menjalani ritual telanjang di atas peti mati dan mengatakan naluri seksual terdalam mereka. Yap, itulah beberapa komunitas, perkumpulan atau organisasi yang misterius dan rahasia juga dianggap berbahaya dari berbagai dunia. Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa share ke teman dan keluarga kamu agar bersama kita menambah wawasan dengan berbagi informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!